Bersama kami Bapak Edi Kusuma, Komisi 3 dari fraksi PDIP. Pak Edi, Anda melihat kemarin kita begitu tersita perhatiannya dengan berita adanya penggeledahan rumah Setia Novanto oleh KPK. Hari ini Setia Novanto tidak ditemukan sepanjang hari dan ada kabar malam ini kecelakaan. Anda melihat apa yang dilakukan KPK ini sudah wajar menggeledah rumah Setia Novanto dan menjadikan DPO malam ini seandainya tidak muncul di KPK? Jadi saya melihat ini kan dari saya sebagai Komisi 3. Kemudian KPK itu adalah mitranya Komisi 3. Yeah. Kita juga sudah sering mengingatkan KPK agar di dalam tindakan KPK dalam proses penegakan hukum harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Anda melihat sejauh ini? Kemudian dalam proses semalam yang kita lihat, kita perhatikan, itu kan mungkin ada kekeliruan tafsir lah terhadap undang-undang yang ada. Pertama, yaitu Undang-Undang MD3 yang sudah di judicial review, yang sudah ada keputusan MK-nya, yaitu keputusan MK nomor 76 2014 mengatakan kalau pemanggilan anggota DPR itu baik jadi saksi maupun sebagai tersangka harus izin Presiden. Tapi tidak berlaku untuk tindak pidana khusus, Pak. Nah, ini maka saya bilangkan tadi, mungkin masih salah tafsir. Kita kan melihat dari luar ya. Mungkin masih antara KPK dan timnya Pak Setia Novanto mungkin ada salah tafsir. Ya wajar, Pak, karena memang dua kubu yang berlawanan. Karena kan kepentingan mereka itu kan beda-beda. Ada kepentingan untuk menangkap, ada kepentingan untuk membela diri. Sehingga apa? Kalau kita lihat pasal itu harus izin Presiden. Tapi ada teman-teman yang menjabarkan lain bahwa tindak pidana korupsi. Ayat 3-nya mengatakan tidak berlaku itu untuk tindak pidana korupsi. Tidak pidana khusus. Tapi sebetulnya di dalam ayat 3 itu memberi peluang kalau misalnya KPK sudah minta izin kepada Presiden, 30 hari tidak dijawab oleh Presiden, berarti Presiden menyetujui. Masih ada peluang sebetulnya untuk KPK melakukan misalnya penangkapan dan lain-lain terhadap Setia Novanto. Oke, Pak Abdul Fikar, kalau mengikuti prosedur seperti itu, apakah itu bisa berjalan Pak di prakteknya? Agak keliru tafsirnya, menurut saya ya. Nanti Bapak bisa ini. Karena begini, pasal 1 itu kalau dilihat ya, kan bunyinya bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya itu tersangka sebenarnya. Secara substantif tersangka. Saksi nggak terikat, harus seizin Presiden. Saksi itu nggak harus pakai izin karena di situ bagi anggota DPR yang diduga. Itu satu. Yang kedua, kalau tertangkap tangan atau disangka dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, ayat 1 itu tidak berlaku. Demikian juga kalau yang didakwakan adalah tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme dan sebagainya. Yang tindak pidana khusus itu nggak perlu lagi, tidak berlaku itu. Gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya itu udah jelas DPR sendiri yang membuat kan gitu kan. Apa yang dilakukan KPK semalam sampai kemudian menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka dan DPO malam ini apabila tidak ada kejadian kasus DPO kecelakaan tadi ya belum. Seandainya malam ini tidak menghadap KPK atau tidak lapor KPK kan akan jadi DPO. Artinya wajar sejauh ini apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPK menurut Anda, Pak Abdul Fikar? Ya kalau menurut saya wajar karena itu tadi ada rangkaian, dipanggil sebagai saksi berapa kali nggak datang, dipanggil sebagai tersangka juga nggak datang gitu kan. Meskipun secara hukum acara KPK bisa menetapkan itu gitu. Karena dianggap sudah, yang penting kan gini, KPK itu ada hukum acaranya sendiri. Makanya kemudian siapa namanya tadi pengacara Fredrik Yunadi itu bikin judicial review pasal 40 pasal berapa itu yang pasal 12 46 itu sekal lex spesialisnya itu dia itu karena KPK memang punya hukum acaranya sendiri. Maunya gini, karena KPK kan nggak punya SP3, tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan di tengah jalan. Karena itu ketika penyelidikan kalau ditemukan 2 alat bukti yang cukup, KPK begitu masuk ke penyidikan, dia bisa langsung menetapkan. Karena sudah ada 2 alat bukti, sudah menjadi terang tindak pidananya, langsung menetapkan. Nah itu bedanya dengan KUHAP gitu. Kalau KUHAP harus mencari dulu alat bukti, periksa dulu calon tersangkanya,
baru ditetapkan tersangkanya. Saya pikir perdebatannya bukan di situ. Saya pikir perdebatan teman-teman ini, Pak. Itu yang kemudian diikuti premnya oleh Mahkamah Konstitusi ketika membuat penetapan waktu SPDP. SPDP itu di KUHP nggak ada waktunya. Dan diberitahukan hanya kepada jaksa penuntut umum. Tapi begitu di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tambah selain diberitahukan kepada jaksa penuntut umum juga kepada tersangka. Baik, Bang Zul. Artinya diakui itu pasal 44 oleh Mahkamah Konstitusi. Saya pikir perdebatannya bukan di situ. Tentang tafsir izin presiden. Memang saya setuju dalam konteks bahwa pasal 245 ayat 1, 2, dan 3 itu ada pengecualian dalam hal tindak pidana khusus. Ya, itu kita clear lah, sepakat semua. Itu yang dimaksud adalah izin tertulis dari MKD. Tetapi ini kan di judicial review melalui MK, lalu lahir putusan MK. Prasa izin tertulis dari MKD ini berubah jadi izin presiden. Di sini clear and clean. Saya satu persepsi dengan teman-teman KPK dan teman-teman lain. Tetapi ada pandangan lain, bukan di dalam konteks ininya, tetapi dalam konteks hak imunitas, khususnya dalam pasal 224. Dalam pasal 224 itu dikatakan ayat 2, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusionalnya. Inilah yang menjadi perdebatan di bagian kelompok diantaranya kuasa hukum daripada Pak Novanto. Nah, tafsir ini menjadi perdebatan. Satu sisi KPK menyatakan tidak perlu, sisi yang lain Freddy Yunadi menyatakan perlu. Itu. Ini yang menjadi perdebatan, Mbak. Sehingga menurut pandangan saya, mestinya KPK ini lego apa susahnya sih? Ini kan bukan substansi. Yang menjadi substansi adalah tindak pidana korupsi itu yang patut diduga terhadap Pak Novanto. Itu yang menjadi substansi. Nah, kalau ini nggak menjadi substansi, apa susahnya minta presiden izin tertulis? Toh kalau dikasih presiden jalan kan? Ngapain juga diperdebatkan? Nah, itu satu. Yang kedua, hak imunitas. Ini kan ada terkait dengan pasal 46 ayat 1 ayat 2 diskresi dari KPK yang mengharuskan leg spesialis ketentuan undang-undang di dalam KPK tadi. Ini yang diperdebatkan oleh teman-teman, diantaranya pasal 20A huruf A tentang imunitas anggota dewan. Itu undang-undang dasar, Pak. Undang-undang dasar 1945. Bagaimana mungkin leg spesialis darurat leg generali mengenyampingkan gurum norom undang-undang dasar. Kita akan lanjutkan dialog ini, Bang Zul. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang. Di segmen selanjutnya kami akan kembali.